娘哎，空气中也有毒。是蝉，怎么回事？我一日还有祖血残留。是大势已去，难人定胜天，是要谢母亲，五谷大人承诺。云飞，你想为他们出尽难？就算你们没喝茶，可我殿手段还想瞒过本王不成？早就有所防备。难道你居然有如此？什么？知晓你们在此设伏，那是谁？别瞎猜。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua di Empire of Realms atau Wan Jie Zhejun. Nah, jadi hari ini kita menyaksikan si Yunfei dan teman-temannya diracuni oleh tetua Sisi hingga mereka nggak sadarkan diri guys. Gimana cara mereka selamat dari racun ini sangat mematikan dan apakah Yunfei akan membantai tetua Sisi nanti? Nah, kita lihat saja untuk part sebelumnya. Ini semua terjadi ketika Yunfei dan teman-temannya sampai ke depan klan ular. Mereka disambut oleh Li Yun dengan hangat awalnya. Senang hati, Yilin langsung mengajak Yunfei dan teman-temannya masuk ke dalam klan. Tapi sampai ke dalam, mereka sangat aneh gitu guys. Karena dia tidak melihat adanya perbedaan di sini. Padahal seharusnya orang-orang sudah mengetahui kalau sang patriark udah meninggoy. Tapi koreksi mereka kayak nggak ada bedanya, cuma tenang-tenang saja. Gak lama dari itu, tetua Sisi dan para tetua lain pun muncul. Melihat tidak adanya sang patriark, Yeron bertanya kemana ke sang patriark. Tapi tetua Sisi menenangkannya dan mengatakan si patriark ada urusan. Dia menyuruh Yeron dan yang lainnya agar menunggu di aula saja. Nah, disinilah tetua Sisi memberikan mereka sebuah teh yang katanya sangat enak guys. Dengan senang hati, Yunfei dan lainnya pun senang dan meminumnya. Gak lama dari itu, kabut pun muncul. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Mereka yang terus mengobrol sambil meminum teh karena penasaran. Yeron bertanya emangnya kemana sang patriark sampai sekarang itu nggak muncul-muncul. Tetua Sisi meyakinkan sebentar lagi dia bakal muncul. Tapi apa yang terjadi? Gak lama dari itu, Linglong dan lainnya mulai merasakan pusing guys. Dan mereka langsung pingsan di tempat. Yeron terkejut melihatnya. Apa yang terjadi? Sambil tertidur lemas, Ching Sui menegaskan ada sebuah racun di dalam teh itu. Gak cuma itu, si naga langit juga memberikan informasi kalau udara di sana sangatlah beracun. Sekarang yang masih bisa bangun sadar itu cuma Yeron guys. Walaupun dia juga merasakan lemas di tubuhnya. 娘哎，空气中也有毒。是蝉，怎么回事？ Tetua Sisi tidak menyangka Yeron dan teman-temannya sungguhlah bodoh. Ditambah dia menjelaskan kalau sekarang klan ular itu sebenarnya sudah musnah. Jadi Yeron sudah tidak berhak memerintah semua orang yang ada di sini. Tentu Yeron gak terima guys, karena dia dan Yelin masih memiliki darah keturunan dari klan ular. Jadi pastinya klan ular masih bisa dibangkitkan. Sayangnya bagi tetua Sisi itu semua sudah tidak berguna. Menurutnya itu juga cukup berbahaya guys. Jadi yang paling aman sekarang pergi dari sini. Yeron menduga tetua Sisi ingin keluar meninggalkan alam abadi dan iblis. Dan apa yang terjadi? Gak lama dari itu muncullah 3 orang lagi, yaitu Toku Yao dan anak buahnya di belakang tetua Sisi. 我一日还有祖血残留。是大势已去，难 Dari situlah Yeron mengerti guys. Ternyata sang tetua berkhianat dan berlindung di bawah klan Toku. Tebakan Yeron itu benar. Sebelumnya klan Toku sudah berjanji setelah mereka mendapatkan token perintah roh surgawi, maka mereka akan membantu tetua Sisi dan lainnya untuk meninggalkan dunia ini. Alasan dia berkhianat karena Yeron dan tetua klan ular lainnya itu tidak setuju akan melawan hal itu guys. Yeron membalas kalau dia melakukan hal itu dikarenakan ada aturan langit dan bumi di dunia ini. Nah, orang-orang dari alam abadi dan iblis nggak bakal bisa keluar dari alam ini karena aturan itu guys. Sialnya si tetua Sisi ini otaknya udah dipengaruhi oleh klan Toku dan tidak bisa berubah.
Dia menduga kalau mereka menyatukan kekuatan dan bekerja sama klan Tuku, maka pasti bisa menerobos dan melawan aturan itu. 人定胜天，只要 谢母亲， 国国大人承诺。 Tuku Yao mendengar percakapan mereka pun mulai muak guys. Gak mau buang-buang banyak waktu, dia menyuruh Yerong untuk menyerahkan mutiara ros surgawi jikalau masih ingin hidup. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba Yun Fei pun bangun dan menegaskan kalau yang akan meninggoy adalah anda. Tuku yang menduga dia sekarang membela klan ular dong, membuat dirinya kesenangan. Karena dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan darah keturunan dewa kuno dari tubuhnya Yun Fei. Sekali mendapatkannya, pasti akan menerobos ke alam tingkat tinggi. Yun Fei tidak peduli dan langsung maju untuk menyerang. Dengan cepat Tuku Yao membentuk pelindung untuk berlindung. Tapi ternyata kekuatan Yun Fei itu lebih kuat. Dia berhasil menghancurkan pelindungnya dan membuat ledakannya sangat besar. 云飞，你想为他们出尽力？ Merasakan hal itu, Tuku Yao bingung guys. Seharusnya Yun Fei tidak bisa sekuat ini karena sudah meminum teh beracun yang tadi. Ternyata Yun Fei memiliki antibiotik, yaitu penawar penghilang racun yang ada di dalam tubuhnya. Gak cuma dia, ternyata semua teman-temannya juga sama guys, memiliki antibiotik. Sehingga mereka semua pun mulai terbangun. Membuat tetua Sisi cukup terkejut. Tidak menyangka Yerong dan yang lainnya sudah menyiapkan penawarnya guys. Tapi dia masih tetap yakin akan menang. Soalnya di aula ini masih ada bunga pengikat jiwa 9 daun yang tersebar. Namun apa yang terjadi? Setelah dicek, semua teratai bunga pengikat jiwa miliknya itu sudah dimurnikan. 就算你们没喝茶，可我爹手段还想瞒过本王不成？早就有所防备。 Ternyata ketika pertama kali Yun Fei dan teman-temannya masuk, si naga langit sudah mengetahui ada bunga teratai pengikat jiwa itu dan memurnikannya secara langsung. Mendengar itu, si Tuku Yao malah bingung guys, karena setahu dia, teratai pengikat jiwa ini sangat sulit dimurnikan dan sungguh berbahaya bagi para kultivator di ranah rendah. Jadi seharusnya nggak bakal semudah itu dong. Sui Qi menjelaskan tuannya Yun Fei bisa dengan mudah menyembuhkan segala macam racun yang ada di dunia ini. Jadi merupakan hal yang sangat mudah untuk dia. Membuat Tuku Yao terkejut bukan main. Tidak menyangka Yun Fei juga memiliki teknik alkemis yang sungguh tinggi. Tapi dia juga penasaran gimanakah Yun Fei mengetahui kalau tetua Sisi itu bakal berkhianat dari klan ular. Tahu dari mana coba dia kan? Soalnya rencana mereka itu sangatlah rahasia dan nggak ada satupun orang di luar yang tahu. 道你居然有如此什么？ Salah satu anak buahnya menduga kemungkinan ada seseorang yang berkhianat dan menyebarkan rencana mereka ini. Si naga langit menenangkannya guys, menjelaskan Yun Fei ini orang yang pintar. Jadi sebenarnya Yun Fei sudah mengetahuinya guys sejak lama malah. Membuat mereka menjadi kesal karena Yun Fei sudah tahu klan Tuku ada di sini, tetapi dia tetap ingin datang guys, berani sekali. Padahal Patriark Tuku merupakan salah satu orang terkuat di alam abadi dan iblis ini. Yun Fei datang-datang berani meremehkannya nih. Sui Qi tertawa keras, soalnya Patriark Tuku cuma berada di alam kesengsaraan. Dengan ranah yang cuma segitu doang, bakalan mudah dibantai oleh tuannya Yun Fei. 知晓你们在此设伏， 那是谁？ 别瞎猜了。 Tuku Yao kesal guys mendengarnya. Langsung menggunakan tokennya di hadapan semua orang. Dia mengaktifkan sebuah formasi besar supaya Yun Fei dan teman-temannya tidak bisa kabur. Ditambah formasi ini memberikan ilusi yang sangat kuat. Alhasil Yun Fei dan teman-temannya masuk ke dalam ilusi itu. Gak cuma itu, Tuku Yao juga mengeluarkan seekor harimau dan rantai-rantai untuk menyerang Yun Fei. Semua tetua yakin Yun Fei bakal terbantai dan tuar. Apa yang terjadi guys? Dengan mudahnya Yun Fei lepas dari ilusi itu dan menghancurkan rantai serta harimau miliknya tetua Tuku Yao. Dia juga melesat maju untuk menyerang melancarkan serangan mematikan.
乾坤。 Syukurin tuh, udah salah jebak orang kalian kan? Hehehe. Coba kita lihat di bagai spoiler. Gimanakah keseruan pertarungan Yung Fei melawan salah satu orang terkuat di alam abadi dan iblis, yaitu Patriark Tuku Yao. Oke, jadi untuk part 146 nanti, kita semua bakal melihat klan Tuku berhasil diusir oleh Yung Fei dari sana. Dan setelah itu, Ye Li menegaskan kalau mereka harus cepat-cepat mendapatkan darah peri yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Soalnya cuman itulah satu-satunya cara untuk membuatkan ular mereka bangkit. Tapi Ye Rong sedikit ragu guys, karena penjaga tempat darah peri itu sangat kuat. Malah dia menduga Yung Fei tidak bisa mengalahkannya. Lin Long yang berada di sana mulai bingung, bertanya kepada Yung Fei apa yang harus mereka lakukan sekarang. Yung Fei memastikan tenang saja. Teknik mata ketiga pun digunakan untuk melihat sesuatu rahasia guys. Kira-kira apa yang bakal dilihat oleh Yung Fei nanti ya dengan mata ketiga? Kita tunggu lagi untuk part 146 Wan Jie Zhejun. Seru juga untuk tahun 1 ini full pertarungan. Update lagi nanti dan pastinya cuma di sini ya guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.